Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa Gereja Katolik melarang perceraian. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik menolak perceraian dari sebuah perkawinan yang sah. Alasan utama adalah karena Allah dengan jelas menyatakan bahwa Ia melarang perceraian, sebab Aku membenci perceraian. Selanjutnya, pada kitab Perjanjian Baru pun, Yesus Kristus juga mengajarkan, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus dalam suratnya juga mengatakan bahwa janganlah engkau mengusahakan perceraian. Perceraian adalah dosa yang melawan kasih, sebab kasih itu sifatnya menyatukan, bukan menceraikan. Saudari-saudara, Kristus menghendaki agar kasih suami istri mengikuti teladan kesatuan kasih antara dirinya dan gerejanya. Karena itu, sifat kesatuan kasih suami istri bersifat total, monogam, dan tak terceraikan. Selain kitab suci, tradisi suci pun menunjukkan tentang larangan perceraian dan menikah lagi dengan orang lain. Santo Ambrosius dari Milan mengatakan, tak seorang pun diizinkan untuk bersetubuh dengan seorang wanita selain dengan istrinya sendiri. Hak perkawinan telah diberikan kepadamu untuk alasan ini, supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa dengan wanita asing. Jika kamu terikat dengan seorang wanita, jangan bercerai, sebab kamu tidak diizinkan untuk menikah dengan orang lain selagi istrimu masih hidup. Santo Hieronymus mengatakan, sepanjang suami masih hidup, meskipun ia berzina atau terikat pada bermacam kejahatan, jika ia sang istri meninggalkannya karena perbuatan jahatnya, ia suaminya tetaplah adalah suaminya, dan ia sang istri tidak dapat menikah dengan orang lain. Saudari-saudara yang terkasih, kita sebagai orang Katolik tidak bisa cerai karena perkawinan dianggap sebagai sakramen yang suci dan ikatan yang tidak dapat diputus oleh manusia selain oleh kematian salah satu pasangan. Gereja Katolik melarang perceraian karena memandang perkawinan sebagai sakramen yang bersifat tak terceraikan atau indissoluble, dan monogami yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus dan keyakinan teologis gereja. Ajaran ini didasarkan pada kitab hukum kanonik yang menyatakan perkawinan Katolik tidak terceraikan, dan ini diyakini sebagai kehendak Tuhan yang tidak boleh diceraikan manusia seperti yang diajarkan Yesus. Alasan perkawinan Katolik tidak bisa diceraikan. Pertama, perkawinan sebagai sakramen. Dalam pandangan Katolik, perkawinan adalah sakramen yang menganugerahkan rahmat dan merupakan persekutuan suci di hadapan Tuhan. Ikatan suci, monogami, dan sifatnya tak terceraikan. Perkawinan Katolik bersifat monogami dan indissoluble, tidak dapat diputus, karena dianggap sebagai ikatan yang dibuat oleh Tuhan dan hanya dapat diputuskan oleh kematian. Ketentuan dalam kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik secara eksplisit menyatakan dalam kanon 1141 bahwa perkawinan ratum dan konsumatum
tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Ajaran Yesus. Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, bahkan menolak kemudahan perceraian yang diizinkan Musa pada waktu itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa dilakukan jika terjadi masalah perkawinan? Pertama, mencari dukungan dari gereja. Gereja akan mendukung pasangan yang mengalami kesulitan dengan membantu mencari jalan keluar dan memperkuat ikatan perkawinan. Menolak perceraian sipil. Perceraian sipil tidak membatalkan ikatan pernikahan Katolik secara sakramental, sehingga pasangan yang sudah bercerai sipil dianggap masih terikat perkawinan secara agama. Pembatalan pernikahan atau anulasi. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, tetapi memiliki prosedur anulasi atau pembatalan pernikahan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dimaksud tidak pernah sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat. Ini berbeda dengan perceraian yang mengakhiri ikatan yang sudah ada. Anulasi menyatakan ikatan tersebut tidak pernah ada. Ketiga, mencari solusi legal sipil. Pasangan Katolik dapat mengajukan perceraian secara hukum positif di pengadilan sipil, namun status pernikahan secara agama tetap sah sehingga salah satu pasangan meninggal. Demikianlah saudara-saudari pembahasan kita tentang mengapa Gereja Katolik melarang perceraian. Semoga menambah wawasan iman kita. Salam.